Dan ini saya ngomongnya pelan-pelan nih. Ini Iya. mungkin beberapa orang sulit menerima. Enggak lah mas, gimana? Kalau dia ngeselin ya harusnya saya memang marah gitu. No, Anda boleh memilih untuk tidak marah loh. Gitu. Ini dia. Anda boleh memilih untuk tidak kesel loh. Ibaratnya nih sumbunya cuma perlu dipanjangin aja dikit gitu. Jangan pendek banget gitu. Jangan terlalu responsif sama kejadian tertentu gitu. Sumbu pendek tadi kan. Pentol korek. Oke, Mas Fadli, ini mungkin terakhir ini singkat nih Mas Fadli ya. So, buat teman-teman yang kan memang pasti mereka tidak sadar loh. Mereka ini dalam keadaan kondisi yang gue ternyata bukan dalam performa yang terbaik. Gue ini ternyata orang yang ngeluhan. Dan ini harus gue keluar. Nah, singkat aja nih mungkin Mas Fadli. Apa yang perlu kita sampaikan? Atau kita perlu nggak sih merubah mereka? Gitu. Biar mereka sadar gitu loh. Oh ya aku salah ya. Oh ternyata aku harus ke jalan yang ini loh. Aku harus kembali lagi kemari loh gitu. Iya. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang juga ngalamin hal yang sama atau ngalamin apa yang Mas Teguh alamin ya. Bukan dianya nih, tapi ponakannya dan teman-temannya yang lebih parah lagi bahkan gitu kan. Nah, at least teman-teman punya kesadaran yang sama dulu nih ya. Kita perlu sadari bahwa ternyata bersyukur itu penting gitu. Bahwa ternyata bersyukur itu beneran lo ditambahin nikmatnya gitu. Dan keadaannya apapun yang terjadi memang seharusnya terjadi. Kita sepakat dulu nih satu hal bahwa semua yang terjadi itu memang harus terjadi gitu. Bedanya ada yang berhasil mengambil hikmah, ada yang mengeluh. Oke. Gitu. Kita sepakat dulu nih, yang udah terjadi nggak bisa dirubah. Gitu. Cuman respons terhadap kejadian itu kita perlu sadar kita bisa memilih. Nih. Dan ini saya ngomongnya pelan-pelan nih. Ini mungkin beberapa orang sulit menerima. Enggak lah mas, gimana? Kalau dia ngeselin ya harusnya saya memang marah gitu. No, Anda boleh memilih untuk tidak marah loh. Gitu. Ini dia. Anda boleh memilih untuk tidak kesel loh. Ibaratnya nih sumbunya cuma perlu dipanjangin aja dikit gitu. Jangan pendek banget gitu. Jangan terlalu responsif sama kejadian tertentu. Gitu, sumbu pendek tadi kan. Pentol korek. Gesek ke bawah langsung kan gitu ya. Jadi kan teman-teman perlu tahu bahwa proses berpikir itu panjang sebetulnya. Cuman karena sumbu kita terlalu pendek, dari kejadian langsung ke otak, langsung ke hati gitu. Padahal dari perjalanan otak menuju ke hati itu, jarak sumbu kita itu boleh diproses dengan cara yang berbeda. Dan lagi-lagi ya, di era yang serba cepat ini memang kita perlu slow life. Kita perlu nikmatin slow life. Slow life tuh artinya gini. Kenapa ketika teman-teman healing, ketika teman-teman keluar dari rutinitas terus ke pantai atau ke gunung gitu ya, teman-teman merasa lebih damai, merasa lebih tenang. Yes, betul. Karena itu slow life. Karena gelombang otak kita, sumbu kita tanpa sadar memanjang. Teman-teman bisa mereview dengan waktu yang lebih banyak terhadap kejadian tertentu, punya respons waktu yang lebih panjang. Dan aslinya kita semua orang baik loh, bukan tukang ngeluh aslinya. Cuman tadi karena dalam kondisi yang serba cepat dengan informasi yang terlalu tinggi intensitasnya, kita jadi tanpa sadar merasa perlu segera mengambil respons. Gitu. Makanya kenapa abis healing balik ke kota stres lagi kan gitu. Ngeluh lagi dia gitu. Pulang healing macet ini Mas Fadli. Belum nyampe kota ya, baru pulang nih, belum nyampe rumah udah stres lagi gitu kan. Padahal ya macet mungkin perlu lebih santai. Oh ini macet mungkin memang banyak orang yang pengen sama-sama nikmatin gitu. Ya nggak apa-apa. Yang terjadilah gitu. Teman-teman perlu punya respons yang lebih terpilih. Mungkin itu kali ya. Ini kita ngomongin input, proses, output. Nah, input ini netral. Yang seringkali orang pikir inputnya yang beda gitu kan. Padahal input ini netral. Mau kejadian buruk, mau kejadian baik. Buruk dan baik itu kan hasil. Tergantung gimana kita menilainya. Ya kan? Kita ngalamin kejadian yang sama. Bisa jadi menurut Mas Teguh itu baik, menurut saya buruk. Betul. Atau sebaliknya. Kan gitu. Kejadiannya netral. Nah, ingat dari input ke output ada proses pikiran di dalamnya yang dengan sadar kita boleh pilih. Gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu bahwa ini boleh dilakukan di semua waktu kita, di semua kejadian kita, teman-teman akan lebih banyak mulai belajar dengan sengaja memilih respons yang baik. Karena input, proses, output ini kejadian kita sehari-hari dan ini bisa jadi puluhan kejadian, ratusan kejadian dalam sehari loh. Gitu.
kita dipepet orang lagi naik motor misalnya gitu kan, kita tiba-tiba diklakson padahal nggak salah misalnya gitu kan, teman-teman sebelah yang biasanya menyenangkan kok hari ini ngeselin banget misalnya gitu, itu kan semua cuman respons di kepala kita. Yes, betul. Gitu. Atau di sini teman-teman pernah ngerasain bawa motor ya, ada yang geber-geber di depan, yang merasa kesel, nah ini berarti masih ada masalah nih berarti kan. Iya. Itu kan bentuk kecilnya ya, contoh kecilnya kan gitu ya, betul. Yes, betul banget gitu. Dan kalau teman-teman udah cukup banyak nonton video di Kedamaian ID ini, seharusnya teman-teman sudah mulai aware tentang ini ya, gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi pribadi yang lebih baik. At least teman-teman, kalau contoh simpelnya di jalan tadi aja, teman-teman nonton aja 10 video di Kedamaian ID, besok ketemu keadaan yang sama, seharusnya responsnya mulai berubah. Gitu. Biasanya nih ada pertigaan yang tukang parkirnya ngeselin misalnya gitu kan. Aduh, ntar lewat sana lagi nih. Gitu. Begitu udah sering nonton di Kedamaian ID, terus dia mulai harusnya ya jadi pribadi yang oke. Mungkin dia memang butuh cari uang di sana. Mungkin memang anaknya kurang banyak yang perhatian sama dia, jadi dia harus kerja lebih keras di usia tua. Kasihan lu. Sikapnya ya memang ngeselin, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga manusia. Nah kan kalau kayak gitu kan kitanya punya point of view yang berbeda, punya level tertinggi, punya hati yang lebih baik kan gitu ya. Minimal kita punya hari yang tetap indah walaupun ada dia di dalam hari kita. Gitu. Kan enak kan gitu ya. Iya. Kita meresponnya juga enak kan. Hatinya juga tenang kan gitu ya. Betul. Jadi prosesnya itu perlu dipilih dengan sengaja. Oke. Luar biasa nih. Thank you banget Mas Fadli. Berarti ini kan gini seperti yang saya sampaikan tadi, belum kejawab ini. Perlu nggak kita orang yang tadi nggak yang tadi tukang ngeluhan ini, perlu nggak kita kasih tahu lu harus berubah gitu. Ya yang ini saya lupa. Perlu nggak dibenerin ya gitu, atau dibiarin aja ya sudahlah gitu ya. Udahlah biarin lah gitu ya. Ini kan kalau kita buat ya udahlah ya buat Indonesia lebih baik lah tentunya ya gitu. Ya. Nah gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang apakah kita perlu membantu orang lain, tentunya sesuai dengan apa yang kita punya dulu. Gitu. Niat baik terkadang tetap salah paham kan orang ya. Dan itu juga point of view yang pertama. Yang kedua juga, kalau misalnya teman-teman memang beneran punya tenaga dan kemampuan untuk membantu seseorang berubah, maka Anda punya tanggung jawab. Dunia ini selalu begitu. Kita punya power seiring dengan punya tanggung jawab yang besar. Semakin besar powernya, semakin besar tanggung jawabnya. Kita. Gitu. Setuju. Nah, kalau teman-teman memang punya kebijaksanaan yang cukup, punya power yang cukup oke dan siap untuk ngalamin semua tantangannya ketika kita dalam proses membantu seseorang, bantu, ambil alih tanggung jawabnya. Tapi ingat, ketika teman-teman ternyata kayaknya dia terlalu berat kasusnya deh. Kayaknya dia bohwat ini. Udah susah banget nolongnya ya. Udahlah biarin aja. Misalnya teman-teman merasa kayaknya nggak mampu, sebaiknya jangan, nggak apa-apa. Karena ini akan ngabisin energi teman-teman juga dan mungkin nggak jadi solusi buat dia. Nah, jauh lebih mudah adalah teman-teman perlu mengkondisikan di mana dia yang meminta, atau memang kondisinya dia yang minta pendapat Anda gitu. Misalnya dia nanya pendapatnya Mas Teguh nih, Mas Teguh kalau kayak gini aku harusnya kayak gimana ya? Nah, berarti itu waktunya teman-teman dibutuhkan. Gitu. Tapi kan rasanya kadang-kadang kita pengen nasihatin orang ya. Nih gimana sih kok gini aja nggak ngerti gitu kan? Masa gitu aja mikirnya gitu? Itu mungkin kita rasain karena ya kita di level pembelajaran yang berbeda dengan dia. Tapi cara dia memaknai itu kan beda dengan frame kita memandang kejadian yang dia alamin. Kalau gua ngalamin itu mah harusnya nggak usah kayak gitu-gitu amat lah, kok kayaknya berat banget. Itu kita. Tapi ketika kita tidak diundang olehnya gitu, sebaiknya jangan. Kecuali kita figur otoritas ya. Figur otoritas itu artinya mungkin sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai om atau tante yang memang selama ini bijak di mata dia, ya ambil alih tanggung jawab. Teman-teman coba yuk ajak merenung dan bikin dia mau bersyukur terhadap keadaannya. Tapi kalau nggak diundang, sebaiknya teman-teman jangan paksakan. Gitu. Aku ngerelate ke diri aku sendiri gitu ya, Mas Fadli. Zolim rasanya kalau misalnya mereka nggak tahu, kan gitu ya kan. Tentunya kan saya juga sebagai edukasi ya di sebagai mentor gitu, lah, kan? Mentor kan. Nah ini, aduh sayang banget nih kalau misalnya dia nggak tahu nih. Sedangkan dia kalau misalnya nggak tahu, dia bisa menghabiskan puluhan ribu dolar mungkin gitu ya kan. Tapi kalau misalnya saya kasih tahu ini, dia bukan lagi menghabiskan tapi bisa menghasilkan gitu kan, puluhan ribu dolar gitu.
Dan setuju nggak kalau misalnya kita nggak ngasih tahu orang ini kita zolim loh, ya kan? Zolim. Kita udah ngasih dia kesengsaraan yang harusnya dia tahu ini gitu ya. Ya. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang tadi kita, lu ngeluh itu salah. Aku merasa, wah aku zolim nih kalau misalnya nggak aku kasih tahu nih. Ngeluh itu salah. Kalau misalnya lu bisa lebih bersyukur, itu lebih baik malahan gitu ya kan. Oke, gitu mungkin ya. Ya. Sudah menang ya. Betul. Tugas kita ya tablik. Tablik. Tugas kita hanya menyampaikan, Betul, gitu betul. ya. Tapi ya tadi ya, menyampaikan ada banyak cara. Teman-teman tetap perlu menyampaikan dengan santun, tetap menyampaikan dengan proses yang mudah diterima. Karena kita perlu mengerti bahwa dia juga lagi dalam kondisi yang sulit menerima nasihat mungkin. Atau nggak siap menerima masukan mungkin gitu. Mungkin waktunya perlu diganti. Nggak harus sekarang banget gitu. Iya. Tapi kalau ternyata setelah kita menyampaikan dia tetap menolak atau tidak berubah, kita juga perlu ikhlas bahwa memang ternyata dia perlu belajar dengan cara yang keras. Oke. Dan Iya. itu yang terbaik. Betul. Gitu. Iya. Kenzo dan Satori ya. Kenzo itu dan istilah, Satori betul. ya kan, dia boleh belajar dari kita dan akhirnya selamat, atau dia kejedot dulu ternyata kalau kejedot benjol. Berarti besok jangan kejedot lagi kan gitu. Nah, memang nggak apa-apa kan, memang mungkin perlu dijedotin dulu kan gitu betul, ya. betul. Tapi at least kita udah punya niat dan berusaha untuk menyampaikan. Setelah menyampaikan menurutku kewajibannya gugur. Oke. Gitu. Justru malah kalau misalnya kita menunda menyampaikan malah jadi zolim juga. Itu sepakat saya. Tapi tadi ya, ini cukup luas ini ya, rentang kemungkinannya ya. Bisa jadi nanti dulu, jangan sekarang nyampeinnya. Bisa jadi mungkin nunggu dia dalam kondisi yang lebih siap menerima, atau bahkan nunggu dia mengundang kita untuk nasehatin misalnya gitu. Dia pengen konsul nih. Nah, ini dia. Gitu. Waktunya kita ngasih perbaikan ke dia nih gitu. Memang jauh lebih sempurna kalau dia yang mengundang ya. Gitu. Akhirnya dia sadar kan, oke aku salah gitu kan, dan dia lebih menerima gitu ya. Betul. Gitu. Kalau dia yang ngundang kan dia sadar, oh kayaknya aku butuh berubah nih. Berubah. Siapa ya yang bisa bantu aku? Nah, enak tuh kalau kita masuk. Tapi bisa juga dalam kondisi tertentu kita yang tanda kutip memberikan kebutuhan itu, menyadarkan bahwa dia butuh berubah. Nah, itu juga perlu dilakukan gitu. Nggak apa-apa. Ya kan itu kita lakuin karena kita sayangkan sama dia ya. Tapi sesayang-sayangnya kita sama dia juga tetap kita perlu mengikhlaskan kalau penolakan terjadi, memang ya nggak apa-apa lah. Mungkin perlu melalui jalan keras gitu kan. Teringat satu quotes, entah siapa. Jangan ajarkan babi bernyanyi gitu. Karena kalau misalnya kita ajarin babi penyanyi, yang ada kita kesel gitu. Iya, yang ada lu nya kesel, babinya merasa terganggu. Apa sih ini? Gitu. Enggak tahu apa gue babi gitu. Gak usah ngajarin nyanyi lah gitu. Iya. Ya itu terjadi ya nggak apa-apa. Oke. Sepertinya cukup nih Mas Fadli. Saya sudah banyak terjawab nih sama Oke lah teman-teman ya. Mungkin sedikit. Nah ini buat teman-teman ya. Kira-kira dari mengeluh dan bersyukur. Nah ini teman-teman pilih mana? Silakan di komen ya mungkin ya. Yes, minimal teman-teman udah tahu ya ternyata bisa memilih bersyukur loh gitu ya. Walaupun mungkin kita sebagai manusia lebih gampang mengeluh, ya nggak apa-apa itu diterima dulu. Tapi saya cukup bersyukur kalau ternyata teman-teman udah mulai meyakini, enggak deh mas, kayaknya saya sekarang udah mulai mudah bersyukur deh. Alhamdulillah. Maka itu satu kebahagiaan lah buat kita. Kenapa kita bangun channel ini buat teman-teman semua. Jadi terus tonton konten-konten di Kedamaian ID gitu ya, dan teman-teman boleh share video ini. Teman-teman perlu subscribe channel ini supaya ketika channel ini semakin besar kita bisa punya power untuk bangun edukasi dan obrolan di sini lebih berkualitas lagi dengan para mentor yang lebih hebat lagi gitu ya. Oke, itu aja Mas Teguh, thank you. Perlu banget Mas Fadli. Sorry, satu lagi nih. Perlu banget di-share. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa biar teman-teman gak zolim sama teman-temannya yang ini. Minimal sudah menyampaikan tadi ya. Betul. Share loh, biar nggak zolim. Kasian lah. Amal jariah. Oke, thank you Mas Ali. Sip, kalau gitu thank you teman-teman juga ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.